Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sunadi. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan ringkasan materi pengantar akuntansi 2 yang mencakup 4 bagian utama. Yang pertama yaitu piutang dagang dan cadangan kerugian piutang, terus aset tetap dan penyusutan, utang wesel dan pajak penjualan, serta pencegahan kecurangan dalam akuntansi. Mari kita bahas bersama. Yang pertama kita bahas piutang dagang dan cadangan kerugian piutang atau disingkat dengan CKB. Piutang dagang adalah hak tagih perusahaan kepada pelanggan akibat penjualan barang atau jasa secara kredit. Namun tidak semua piutang pasti dapat ditagih. Oleh karena itu, kita perlu menyediakan cadangan kerugian piutang, yaitu akun kontra aset yang berfungsi menaksir nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat ditagih. Tujuannya agar nilai piutang yang disajikan di neraca mencerminkan nilai yang benar-benar dapat direalisasikan sesuai prinsip kesesuaian beban dan pendapatan. Ada 3 metode untuk menaksir besarnya CKP. Yang pertama, presentase penjualan. Besar beban kerugian piutang dihitung dari presentase tertentu terhadap total penjualan kredit. Saldo CKP yang sudah ada sebelumnya tidak diperhitungkan. Yang kedua, presentase piutang dagang. Besar saldo akhir CKP dihitung dari presentase tertentu terhadap saldo piutang di akhir periode. Yang ketiga, analisis umur piutang. Piutang dikelompokkan berdasarkan lamanya tunggakan. Semakin lama piutang belum dibayar, semakin besar persentase tak tertagih yang diterapkan. Dalam pencatatan, ada juga perbedaan antara metode cadangan, penghapusan langsung, serta pencatatan kembali jika piutang yang sudah dihapus ternyata dapat ditagih kembali. Bagian kedua, membahas aset tetap dan penyusutan. Biaya perolehan aset tetap mencakup seluruh pengeluaran yang diperlukan hingga aset siap digunakan, mulai dari harga beli, biaya angkut, asuransi selama pengiriman, pajak pembelian, biaya pemasangan, hingga biaya penyiapan lokasi dan pengurusan dokumen hukum. Semua biaya yang meningkatkan nilai atau manfaat aset ikut dicatat sebagai harga perolehan, bukan dibebankan langsung. Selama digunakan, aset tetap mengalami penyusutan. Akumulasi penyusutan adalah akun kontra aset yang mencatat total beban penyusutan sejak aset digunakan. Nilai buku aset adalah harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan. Saat aset dijual atau dihentikan pemakaiannya, langkah pertamanya adalah mencatat penyusutan hingga tanggal penjualan. Kemudian dibandingkan nilai buku dengan harga jualnya. Jika harga jual lebih tinggi, muncul laba. Jika lebih rendah, muncul rugi pelepasan aset. Bagian ketiga adalah utang wesel dan pajak penjualan. Untuk wesel adalah janji tertulis untuk membayar sejumlah uang pada tanggal tertentu di masa depan. Selain pokok utang, peminjam juga wajib membayar bunga. Rumus perhitungannya adalah pokok utang dikalikan suku bunga dikalikan waktu. Waktu dihitung secara proporsional, misalnya berbulan-bulan dibagi 12. Pada akhirnya, periode akuntansi meskipun bunga belum dibayar tetap harus dicatat sebagai beban dan utang bunga. Ini disebut akrual bunga agar kewajiban perusahaan tercatat dengan benar. Kemudian untuk pajak penjualan, pajak yang dipungut dari pembeli bukanlah pendapatan perusahaan, melainkan kewajiban yang harus disetorkan ke kas negara. Jadi dipungutnya dicatat sebagai utang pajak dan disetorkan secara tepat waktu sesuai ketentuan. Bagian akhir adalah pencegahan kecurangan dalam akuntansi. Di bagian piutang dan aset, kecurangan dapat berupa
mengubah presentase taksiran kerugian piutang agar laba tampak sesuai keinginan, membuat penghapusan piutang fiktif untuk menutupi pencurian uang, atau mencatat biaya operasional seolah-olah sebagai aset agar beban tampak lebih kecil dan laba terlihat lebih besar. Termasuk juga pencurian aset perusahaan yang tidak dicatat. Pada bagian utang dan pajak, kecurangan bisa terjadi melalui salah mengelompokkan utang, tidak menyusun laporan secara transparan, atau mencatat utang yang sebenarnya tidak ada. Untuk mencegahnya, diperlukan sistem pengendalian internal yang baik, menciptakan lingkungan kerja yang jujur dan beretika, rutin mengidentifikasi bagian yang rentan disalahgunakan, serta menetapkan pembagian tugas, izin tertulis, dan pemeriksaan silang agar setiap transaksi tercatat dengan benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Demikian ringkasan materi pengantar akuntansi 2, meliputi piutang dagang dan CKP, aset tetap dan penyusutan, utang wesel dan pajak penjualan, serta pencegahan kecurangan dalam akuntansi. Semoga penyampaian ini bermanfaat. Saya menyadari masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, saya membuka diri terhadap masukan dan pertanyaan. Terima kasih atas perhatian Bapak dosen dan rekan-rekan sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sejahtera.